Bayangkan kamu sedang jalan-jalan di kebun belakang rumah di pagi hari. Daun-daun besar berguguran dari pohon pisang di kebunmu. Kamu mengumpulkannya, lalu membakarnya, atau membuangnya ke tempat sampah. Itu rutinitas jutaan orang Indonesia setiap hari. Tapi, sementara kamu membakar dan membuang daun-daun itu, di sebuah supermarket premium di Tokyo, Jepang, selembar daun yang sama dijual dengan harga Rp278.000 hingga Rp321.000 per lembar. Bukan per kilogram, tapi per lembar. Dan di Amazon Japan, ada penjual yang menjual 5 lembar daun pisang dengan harga Rp800.000. Kamu tidak salah dengar, daun pisang yang ada di kebun belakang rumahmu adalah barang mewah yang dicari-cari di Jepang, Amerika, Australia, dan Eropa. Dan hari ini, kita akan membongkar semua fakta tentang tanaman yang selama ini kita bakar dan kita buang begitu saja. Pertanyaan pertama yang pasti muncul di benakmu adalah, mengapa? Mengapa daun pisang yang sangat biasa bagi kita begitu istimewa di negara lain? Jawabannya ada pada beberapa hal yang tidak pernah kita sadari. Pertama, di negara-negara beriklim subtropis dan dingin, pohon pisang tidak bisa tumbuh. Jepang, Korea, Amerika bagian utara, Eropa, mereka tidak punya pohon pisang. Pohon pisang hanya tumbuh di daerah tropis seperti Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika. Artinya, pasokan daun pisang di negara-negara tersebut sangat terbatas. Dan seperti hukum ekonomi yang paling dasar, ketika pasokan sedikit dan permintaan tinggi, harga pasti naik. Kedua, daun pisang punya nilai budaya yang sangat tinggi di Jepang. Dalam tradisi Jepang, daun pisang digunakan sebagai pembungkus alami untuk makanan tradisional seperti chimaki, yaitu makanan berbentuk kerucut yang disajikan saat perayaan Hari Anak di Jepang. Aroma alami, daun pisang yang khas memberikan cita rasa tersendiri pada makanan yang dibungkusnya. Dan bagi masyarakat, Jepang yang sangat menghargai tradisi dan keaslian, tidak ada pengganti yang bisa menandingi daun pisang asli. Ketiga, kesadaran akan lingkungan dan produk alami sedang meningkat pesat di seluruh dunia. Daun pisang adalah pembungkus, makanan yang 100% alami dan dapat terurai secara biologis. Di era ketika dunia sedang berjuang melawan polusi plastik, daun pisang menjadi alternatif pembungkus yang sangat diminati. Restoran-restoran premium di Eropa dan Amerika mulai menggunakan daun pisang sebagai piring dan pembungkus makanan untuk memberikan kesan eksotis dan ramah lingkungan. Sekarang mari kita bicara angka, karena inilah bagian yang paling membuat kita terpana. Di Jepang, 1 lembar daun pisang dijual seharga 1.980 hingga 2.280 yen atau sekitar 278.000 hingga 321.000 rupiah per lembar. Bahkan di tahun 2020, harganya sempat menyentuh angka 800.000 rupiah untuk 5 lembar daun pisang saja. Di Amerika Serikat, 1 lembar daun pisang dijual seharga 13 hingga 18 dolar Amerika atau sekitar 185.000 hingga 256.000 rupiah per lembar. Di Australia, harga 1 lembar daun pisang mencapai 6,9 Australian dollar atau sekitar 74.000 rupiah. Di Arab Saudi, 1 lembar daun pisang dijual seharga sekitar 25.000 rupiah. Dan di Belanda serta negara-negara Eropa lainnya,
harganya bisa mencapai Rp200.000 per lembar. Sekarang bandingkan dengan harga di Indonesia. Di pasar tradisional, 1 kilogram daun pisang yang isinya bisa 4 hingga 5 lembar besar dijual hanya seharga Rp4.000. Artinya 1 lembar daun pisang di Indonesia harganya sekitar Rp800 hingga Rp1.000. Dibeli dengan harga Rp1.000 di Indonesia, dijual dengan harga Rp321.000 di Jepang. Selisih harganya lebih dari 300 kali lipat. Fakta yang membuat ini semakin mengejutkan adalah posisi Indonesia sebagai salah satu penghasil pisang terbesar di dunia. Menurut data yang ada, Indonesia adalah negara ketiga terbesar penghasil pisang di dunia dengan produksi lebih dari 8.700.000 ton pisang per tahun. Itu berarti ada miliaran lembar daun pisang yang diproduksi di Indonesia setiap tahunnya. Dan sebagian besar dari daun-daun itu dibuang begitu saja. Dibakar dijadikan pupuk kompos, atau dibiarkan membusuk di kebun. Sementara negara-negara lain kehabisan pasokan dan membayar ratusan ribu rupiah untuk selembar daun yang sama. Ironi yang sulit dipercaya tapi nyata. Indonesia sudah mulai mengekspor daun pisang ke beberapa negara. Tercatat, Indonesia telah mengirimkan daun pisang ke Amerika Serikat dan Australia. Dan ekspor daun pisang ke Jepang bahkan pernah mencapai nilai 86 miliar rupiah. Tapi angka itu masih sangat kecil dibandingkan potensi sesungguhnya. Karena masih ada lautan peluang yang belum dimanfaatkan. Kalau peluang ini sudah ada sejak lama, mengapa masih begitu sedikit orang Indonesia yang memanfaatkannya? Ada beberapa alasan. Pertama, kurangnya informasi. Tidak ada yang mengajarkan ini di sekolah. Tidak ada yang memberitahu di media mainstream. Pengetahuan ini hanya tersebar di komunitas-komunitas kecil pecinta ekspor dan UMKM. Kedua, anggapan bahwa daun pisang adalah barang murah dan tidak berharga. Kita sudah terlanjur menganggap daun pisang sebagai sesuatu yang ada di mana-mana dan tidak bernilai. Padahal justru itulah kelebihannya, melimpah di Indonesia, langka di negara tujuan. Ketiga, kendala akses pasar ekspor. Banyak yang tahu peluangnya tapi tidak tahu cara mengaksesnya. Bagaimana menemukan buyer di luar negeri? Bagaimana mengurus dokumen ekspor? Bagaimana cara pengemasan yang benar? Pertanyaan-pertanyaan ini yang sering menghentikan langkah orang sebelum memulai. Tapi kabar baiknya di era digital ini, hambatan-hambatan tadi sudah jauh lebih mudah diatasi. Berikut langkah nyata yang bisa kamu mulai hari ini. Langkah pertama, siapkan daun pisang berkualitas ekspor. Tidak semua daun pisang bisa diekspor. Ada standar kualitas yang harus dipenuhi. Pilih daun pisang raja, kepok atau batu, bukan pisang Ambon. Pilih daun yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Daun yang baik memiliki warna hijau tua yang kuat dan tidak mudah sobek. Ukuran ideal untuk ekspor adalah panjang sekitar 150 cm dan lebar sekitar 50 cm. Langkah kedua, cuci bersih dan keringkan. Setiap lembar harus dilap hingga bersih, bebas dari kotoran dan serangga. Langkah ketiga, kemas dengan rapi. Gunakan plastik wrap atau kemasan yang melindungi daun dari kerusakan selama pengiriman. Langkah keempat, cari buyer atau eksportir lokal. Kamu tidak harus langsung ekspor sendiri. Cari eksportir daun pisang yang sudah berpengalaman di kotamu dan tawarkan pasokan daun pisang berkualitas. Atau daftarkan produkmu di platform B2B internasional seperti Alibaba dan TradeKey untuk menemukan buyer langsung dari luar negeri. Langkah kelima, pahami regulasi dasar ekspor. Ekspor daun pisang membutuhkan beberapa dokumen dasar yang bisa diurus melalui Dinas Perdagangan di kota kamu. Daun pisang yang ada di kebun belakang rumahmu bukan sekadar daun biasa. Ia adalah komoditas ekspor yang dicari-cari oleh jutaan orang di Jepang, Amerika, Australia, dan Eropa. Nilainya 300 kali lipat lebih mahal di sana dibandingkan harga di sini.
Dan Indonesia, sebagai negara ketiga terbesar, penghasil pisang di dunia, punya pasokan yang hampir tidak terbatas. Satu-satunya yang kurang adalah pengetahuan dan keberanian untuk memulai. Di video berikutnya, kita akan membongkar satu lagi tanaman liar Indonesia yang selama ini kita abaikan, tapi ternyata menjadi incaran industri makanan mewah dunia. Kalau video ini membuka mata kamu, bagikan kepada orang-orang di sekitar kamu. Karena satu informasi yang tepat bisa mengubah satu kehidupan. Subscribe dan aktifkan notifikasi Fakta Hijau. Sampai jumpa di video berikutnya.